seperti Leviathan yang meninggalkan legasi, salah satunya adalah peran militer dalam kehidupan politik kita. Tapi Masyumi waktu itu memilih sebagai the defender of demokrasi, pembela demokrasi, bahkan the warrior of demokrasi, pahlawan demokrasi, ketimbang sebagai oportunis yang diam-diam menghancurkan demokrasi. Bapak Ibu sekalian, saat awal reformasi, demokrasi telah menemukan momentumnya kembali untuk menjadi fondasi bagi kehidupan politik kita. Seharusnya setelah hampir lebih dari tiga dekade, demokrasi kita semakin matang. Sebagaimana pesawat yang telah pelan-pelan lepas landas harusnya baik, tapi demokrasi kita saat ini ibarat pesawat yang penuh dengan turbulens. Terus terjadi tak kunjung reda. Demokrasi eksis diiring oleh situasi anti demokrasi yang marak, meluas dan muat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan politik yang saat ini adalah kehidupan di mana demokrasi di satu sisi dan sikap anti demokrasi di sisi lain bisa hidup berdampingan. Dan ini seolah membenarkan kajian dalam ilmu politik mengenai hybrid regime. Jadi dalam khasanah ilmu politik Bapak Ibu sekalian, setelah jatuhnya Uni Soviet, dunia dipenuhi oleh optimisme bahwa kita akan menjadi demokrasi. Tapi di dalam perjalanannya, sedikit sekali negara yang berhasil menjadi demokrasi. Kebanyakan negara-negara di Eropa Timur, di Asia, di Afrika itu mengalami stagnansi demokrasi. Sehingga di awal abad ke-20, tepatnya di tahun 2002, banyak sekali ilmuwan politik yang memikirkan bahwa terjadi transisi demokrasi yang berkepanjangan. Dan mereka berkesimpulan bahwa yang terjadi saat ini adalah hybrid regime. Ya, jadi kalau saya boleh menyebut beberapa ilmuwan politik, misalnya Thomas Carothers, Stephen Levitsky, Lucian May, Colin Crouch, Larry Diamond, Andres Keller, Alberto Alvera, hingga Michael Ford dan Thomas Kaczynski, mereka sepakat bahwa lupakan transisi demokrasi karena kenyataannya banyak di negara-negara itu dan tidak terkecuali Indonesia hidup di tengah hybrid regime, percampuran antara demokrasi di satu sisi dan anti demokrasi di sisi lain. Inti dari hybrid regime itu adalah sebuah pemerintahan yang tidak seutuhnya kembali ke masa otoriter. Jadi sudah tidak ada lagi Soeharto, partai sudah tidak lagi tiga, tapi juga belum benar-benar demokrasi. Jadi ini suatu sistem transisi yang tidak berkesudahan, atau istilah dari Carothers adalah incomplete democracy. Nah, kemudian muncullah, kalau kita baca jurnal-jurnal terakhir, buku-buku terakhir mengenai demokrasi di Indonesia, istilah-istilah seperti elitis demokrasi, post demokrasi, ilusif demokrasi, sampai kemudian regresi demokrasi dan stagnansi demokrasi. Ini semua intinya adalah bagaimana demokrasi kita berjalan di satu sisi, ada Rocky Gerung di satu sisi, ada Adi Pak Mulia di satu sisi, ada Wisnu Maria di satu sisi, tapi tetap saja ada Mulyono yang di sisi lain. Dan kenyataannya yang terjadi adalah sebuah konteks yang disebut sebagai, ini ada istilah menarik yang ditemukan oleh Levitsky dan May, ada istilah namanya kompetitif authoritarian atau otoriter yang kompetitif. Jadi di satu sisi kita dipersilakan bikin partai, satu sisi pemilu ada, tapi semuanya sudah dikondisikan. Jadi ini memang sudah tidak lagi murni otoritarian, tetapi sudah dengan satu kompetisi yang direkayasa. Jadi kita hidup di dalam situasi yang penuh rekayasa, yang tujuannya adalah meskipun ada kompetisi, tapi tetap yang menang adalah para penguasa. Nah, secara lebih konkret, apa yang terjadi dalam konteks kompetitif otoritarian ini adalah pertama, pemilu yang tidak adil, pemilu yang direkayasa. Kedua, penegakan hukum yang diperlemah,
yang direkayasa. Ketiga, kebebasan sipil yang semakin direduksi, yang semakin sering mengalami kriminalisasi. Keempat, pers yang terbelit. Kelima, pemanfaatan seluruh sumber daya kantong-kantong politik, baik dari sisi ekonomi maupun politik, sosial, budaya, untuk penguatan rejim dan pembatasan atau pengontrolan partisipasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu istilah teoritis ilmiah yang bisa mewakili apa yang terjadi di Indonesia, itu adalah sebentuk kompetitif otoriter. Nah, Bapak Ibu sekalian, masa-masa ini, masa-masa penuh turbulens dalam kehidupan demokrasi, adalah sebetulnya di sisi lain momen sejarah bagi kita semua. Apakah Partai Islam sekali lagi akan menjadi perusak demokrasi atau demokrasi destroyer, ikut arus, atau menjadi pejuang demokrasi, the warrior of democracy? Tidak itu saja, masa-masa ini sebetulnya adalah masa kita harus semakin keras dan semakin kencang, semakin semangat untuk mengatakan, hai semuanya, demokrasi adalah solusi. Demokrasi yang dulu dicontohkan oleh para tokoh-tokoh yang ada di depan sini adalah solusi bagi banyak ketimpangan situasi yang sudah semakin tidak demokratis saat ini. Semangat demokrasi is a solution harus disebarluaskan, terutama oleh partai-partai politik itu sendiri. Nah, solusi bagi situasi saat ini menurut kajian Pusat Riset Politik BRIN itu ada 4. Ya, tentu saja bisa ditambahkan yang lain. Yang pertama adalah penguatan civil society, atau dalam bahasa Islam penguatan masyarakat madani. Civil society adalah akar bagi demokrasi. Lemah kuatnya akar demokrasi tergantung lemah kuatnya civil society. Yang kedua adalah, dan ini mungkin relevan buat Partai Masyumi, adalah pelembagaan atau pemodernan lembaga-lembaga demokrasi termasuk partai politik. Ketiga, pembudayaan demokrasi yang membuka akses bagi semua. Dan keempat, pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan tanpa oligarki. Jadi keempat hal itu kalau bisa disinergikan, insya Allah akan menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya demokrasi. Nah, hal yang menjadi perhatian khususnya bagi partai-partai Islam termasuk Masyumi adalah penguatan atau pemodernan partai. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus membangun Masyumi menjadi partai yang modern, karena menurut Weber, partai politik adalah anak kandung demokrasi. Dan bagaimana nasib atau masa depan ibu kandung dari demokrasi? Apakah menjadi rezim fasis sebagaimana yang terjadi ketika Nazi menang melalui pemilu, dia memutarbalikkan Jerman menjadi fasis, atau menjadi rezim semi demokrasi seperti yang terjadi saat ini, atau menjadi negara yang betul-betul menjalankan demokrasi yang tulen? Ini adalah tugas utama bagi kader-kader partai yang memang ingin melihat perubahan yang signifikan bagi Indonesia, terutama di 2045 nanti. Dan kenapa ini penting? Karena sejatinya secara konkret dan secara teori, there is no democracy without political parties. Jadi fungsi Bapak Ibu sekalian sungguh mulia, karena dari sinilah sebetulnya bisa jadi awal membalikan sejarah untuk menguatkan demokrasi menjadi semakin penting. Nah, caranya adalah menjadikan Partai Masyumi menjadi modern. Being a modern party is a solution. Jika partai tidak bisa memodernkan diri, bagaimana bisa memodernkan politik bangsa ini? Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan oleh partai-partai dalam memodernkan diri? Pertama, ini kebetulan kami juga menulis bagaimana menjadikan partai politik modern. Ini kajian kami di BRIN. Kami banyak menggunakan teori dari Levinsky juga, bahwa yang pertama untuk menjadi modern
partai harus konsisten pada aturan main. Perkecil peran individual dalam pengelolaan partai sehingga sangat bergantung pada individu, sebagaimana yang terjadi di partai sebelah. Kedua, perkuat ideologisasi atau kaderisasi. Tadi Bapak Abdullah sudah menjelaskan dengan baik arti penting dari kaderisasi yang pada dasarnya adalah pelindung bagi partai itu sendiri. Yang ketiga, reifikasi. Ini bahasa teoritis reifikasi. Artinya Bapak Ibu harus eksis di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana misalnya Pak Prawoto Mangkususmito kerap ditemukan di pematang sawah. Karena beliau rajin untuk mengunjungi konstituennya yang kebanyakan para petani. Jadi partai politik is nothing kalau kader-kadernya hanya ada di rumah-rumah dan di kantor-kantor, tapi tidak pernah eksis di tengah masyarakat. Keempat, otonom atau tidak mudah diintervensi oleh tokoh, kekuasaan, oligarki, ataupun ormas-ormas berpengaruh. Kami di tahun 2024 melakukan indeksasi tentang partai mana yang paling terlembaga di Indonesia saat ini, dan ada satu partai yang konon katanya modern, tapi bagi kami nilainya jatuh karena ketua umumnya diintervensi oleh kekuasaan. Pada saat itu nilainya menjadi jumlah. Nah, oleh karena itu situasi ini tidak mudah, karena pada zaman sekarang banyak partai telah melakukan shift, transformasi dari partai yang berorientasi policy seeking, yang berorientasi ideologis atau mengedepankan idealisme dan agenda politik, menjadi office seeking party, partai sebagai pemburu jabatan semata. Sehingga banyak sekali partai yang kemudian berubah jadi dirinya, berubah menjadi lunak, berubah menjadi permisif. Dan hasil kajian Dr. Edi Suparno dalam disertasinya, kebetulan beliau juga mahasiswa kami UI, memperlihatkan secara meyakinkan fenomena terjadinya shift partai-partai yang tidak tahan lagi terhadap situasi yang memang membutuhkan endurance terkait dengan komitmen untuk memperjuangkan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu, selain partai harus modern menjadi lebih terlembaga, ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bangun ketokohan dengan ide, perilaku yang humanis, peduli, dan profesional. Tokoh-tokoh yang ada di sini membangun itu semua. Mereka tidak membangun dengan materi, tapi membangun dengan ide. Stolen the heart is better than stolen the stomach. Mencuri hati dengan ide itu jauh lebih awet dan lebih kuat ketimbang mencuri dengan bansos. Yang kedua, bersinergi atau berkolaborasi kepada banyak kalangan. Kuncinya kolaborasi, seperti Jakarta saat dibangun oleh Pak Anies, yang mengatakan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Kolaborasi, Bapak Ibu sekalian, itu lebih dari toleransi, lebih dari itu. Kolaborasi adalah pengakuan atas hak setiap orang, terlepas dari latar belakang primordialnya, untuk berkontribusi. Jadi pengakuan bagi siapapun, kalau dia capable, silakan berkontribusi. Itu kolaborasi. Kalau toleransi hanya sekedar mengakui perbedaan. Yang keempat, perkuat kemerdekaan finansial secara otonom dan transparan, terbebas dari pamrih oknum negara dan oligarki. Karena sumber korupsi di Indonesia salah satunya adalah tidak kuatnya atau belum merdekanya partai-partai politik dari sisi finansial. Dia akan melahirkan koruptor-koruptor internal partai dan juga akan makin memperkaya posisi terutama oligarki yang akan menjadi orang yang memberikan dukungan demi kemerdekaan finansial partai, tapi sebetulnya dia membeli partai dengan kondisi ekonomi partai yang lemah. Jadi karena itu, perkuat kemerdekaan finansial merupakan salah satu syarat agar sebuah partai bisa bebas merdeka berekspresi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menjadi pembela oligarki. Dan yang keempat,
memberikan solusi yang konkret, bermanfaat, dan relevan bagi bangsa dan negara. Jadi tidak lagi malam-malam, tidak terus mengulang the glory of the past. Sejarah menjadi cerminan, tapi kita hidup di masa ini dan masa yang akan datang. Masyumi harus bisa ambil peran sebagai salah satu solusi bagi bangsa ini. Dan yang kelima, menjaga kepercayaan publik. Trust itu penting. Menjaga komitmen atau menjaga dukungan dengan menjaga integritas dan moralitas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, menjadi partai Islam itu berat karena sekali salah itu bisa sangat jatuh. Beda dengan partai-partai lain yang tidak mengatasnamakan agama sehingga seolah-olah boleh berkorupsi. Tapi Islam, partai Islam itu sangat sulit karena sangat disoroti. Dan sekali trust itu hilang, maka nasibnya akan sangat menyedihkan. Sebagai penutup, kelima hal tadi itu bukan barang asing, Bapak Ibu sekalian, bukan barang asing. Itu bahkan embedded di dalam partai Masyumi itu sendiri. Pertama, mengapa kita harus membangun ketokohan itu penting, sudah saya sampaikan. Nah, di dalam konteks partai Masyumi, soal ketokohan, saya kira partai Masyumi among the best in Indonesia. Ketokohan seperti Pak Nasir, Pak Sukiman, Pak Rum, Pak Kasman, dan bapak-bapak bangsa supaya ada di sini sudah tidak diragukan lagi. Mereka adalah sosok-sosok yang profesional. Mereka adalah rata-rata politisi bersahaja, namun kaya pengikut yang setia, karena mereka membangun dari ide, dari contoh, dari solusi. Kemudian terkait dengan bersinergi membangun kolaborasi dengan mereka yang pro demokrasi dan anti oligarki. Masyumi juga sudah menunjukkan itu, bagaimana mereka bisa sangat dekat dengan PSI, Partai Sosialis Indonesia, bukan partai salah input ya, Partai Sosialis Indonesia, sangat dekat. Jadi mengapa PSI dan juga tokohnya Bapak dari Pak Prabowo itu bisa sangat dekat dengan Masyumi karena kemampuan kesamaan ide mereka untuk membangun Indonesia ke depan. Memang yang satu perspektifnya sebagaimana yang Herbert Reed katakan lebih pada sosialis demokrat atau nasionalis, yang satu Islam modernis atau Islam. Tapi keduanya bisa bersinergi melawan komunisme dan otoritarian Soekarno. Tidak itu saja dalam sejarahnya, kalau kita lihat bagaimana Partai Katolik dan Partai Kristen sangat dekat terhadap Masyumi. Mereka sama-sama membangun Liga Demokrasi ketika Soekarno dan tentara demikian gencarnya mengemukakan atau mengumandangkan konsep demokrasi terpimpin, itu langsung dilawan oleh Masyumi dengan bentuk Liga Demokrasi. Dan secara personal kita bisa lihat bagaimana kedekatan Pak Natsir dengan Pak P.J. Kasimo yang sudah demikian melegenda. Ketiga, terkait dengan kemandirian finansial, Masyumi relatif bisa eksis dan mandiri karena ditopang oleh kader-kader yang loyal, kader-kader yang memberikan apapun buat partainya, yang tersentuh hatinya untuk memberikan sumbangan demi menjaga komitmen dan integritas partai yang dicintai. Keempat, terkait dengan memberikan solusi yang konkret. Ini penting, tanpa solusi yang konkret, Bapak Ibu sekalian akan ditinggalkan oleh masyarakat. Tapi masyarakat modern semakin pragmatis tentu saja. Tapi salah satu solusi konkret yang akan selalu dikenal adalah bagaimana mosi integral, yang merupakan salah satu mahakarya Masyumi, yang merupakan solusi paling real bagi eksistensi negara kita. Ini berangkat dari kecerdasan dan niat yang tulus orang-orang Masyumi untuk tetap menjaga NKRI, sehingga mosi integral dianggap sebagai pintu masuk bagi momentum lahirnya kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menjaga kepercayaan publik dan integritas. Partai-partai Islam, terutama Partai Masyumi, yang dikenal sampai sekarang bukanlah sarang koruptor, bukanlah biang nepotisme, dan bukan kumpulan kaum oportunis, tapi kalangan yang cinta penegakan hukum, anti KKN, anti ordal, dan bahkan rela berkalang tanah demi kemajuan bangsa dan negara. Perlu diingat terkait dengan pemilu 1955
adalah pemilu yang dilangsungkan pada saat Perdana Menterinya dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harith. Tapi dengan kekuasaan yang dimiliki, tidak ada niat sekalipun untuk merekayasa dan mengintervensi pemilu 55 itu. Satu hal yang mungkin jamak di zaman sekarang, tapi saat itu pemimpin Masyumi menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan, dan pemilu 1955 itu akan dikenang oleh sejarah sebagai salah satu pemilu terbaik dalam sejarah bangsa. Bukan pemilu yang penuh rekayasa, intervensi, hipokrisi seperti yang terjadi di masa-masa yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, waktu saya sudah habis. Di atas itu semua, tugas partai-partai Islam, khususnya Masyumi, adalah bagaimana membumikan nilai-nilai moral keagamaan dalam bentuk agenda kerja yang praktis dan rasional bagi seluruh rakyat dan bangsa. Hanya dengan mengedepankan solusi bagi bangsa yang didandaskan pada kecerdasan menangkap ruh Islam, maka Islam yang sejati dapat terasakan bagi semua. Sekaligus membuktikan bahwa peran umat dan partai Islam tidak saja relevan pada saat pendirian negara ini, namun pula pada saat mengisinya dengan seksama hingga di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.